Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Nur Akbar dengan NIM 1104201119 dari kelas TF 4403 akan menjelaskan jawaban UAS Tekom CLO 5 dengan pertanyaannya sebagai berikut. Diketahui sebuah rangkaian RL, lalu eh, disuruh yang pertama adalah menentukan nilai arus yang mengalir secara analitik untuk kasus E-nya itu atau si tegangannya konstan, yang B-nya bernilai R, L, dan E setiap mahasiswa itu bisa berbeda. Yang C berdasarkan penentuan nilai pada data B, hitunglah nilai arus pada T sama dengan nol. Lalu yang D, tentukan nilai arus pada 1T 10 detik dengan H-nya itu adalah 0,5 detik menggunakan metode Euler, Hund, sama range buta ordenya bebas. Lalu bandingkan dengan nilai yang dihasilkan oleh solusi analitik yang diperoleh dari A. Lalu yang terakhir analisis hasil hasil penyelesaian dari ketiga metode tersebut. Oke, untuk menjawab yang A di sini saya sudah menjawabnya, penyelesaian secara analitik untuk rangkaian RL. Oke, berdasarkan hukum Kirchhoff 2 kita bakal mendapatkan bahwa tegangan atau si epsilonnya ini dikurangi I kali R dikurangi L DI/dt sama dengan nol, sehingga E-nya ini sama dengan I kali R tambah L DI/dt. Oke, kita misalkan si Y-nya ini sama dengan T/R dikurangi I, maka, turunannya itu atau si DY-nya ini sama dengan minus DI. Sehingga, dapat kita cari dengan matematika biasa, penyebaran matematika biasa, sehingga didapatkan dy/y sama dengan minus r per L dt. Oke, kita bisa integralkan, kedua ruasnya sehingga didapat, ln y/y0 sama dengan minus r per L dikali T atau RT per L. Oke, kita misalkan jika si T-nya ini sama dengan nol serta Y-nya itu adalah sama dengan Y0, maka Y sama dengan Y0, eksponen minus RT per L. Oke, kita misalkan lagi si T-nya ini sama dengan nol lalu I-nya sama dengan nol, dan Y0 sama dengan ET per R atau bagi R, maka E per R dikurangi I sama dengan E per R, eksponen, min RT per L, sehingga didapatkan untuk arusnya itu persatuan waktu sama dengan ET per R, dikali dengan 1 dikurangi eksponen minus RT per L. Oke, ini rumus, yang didapatkan secara, analitik. Oke, yang kedua atau pertanyaan yang B memberi nilai pada R, L, dan E-nya. Oke, di sini saya pakai R-nya itu adalah 0,47 ohm, L-nya 3 Henry, serta, untuk tegangannya saya kasih nilai 20 volt. Oke, masuk yang ke C, kita cari T-nya jika sama dengan nol menggunakan persamaan yang A, maka hasilnya akan nol karena, nanti di sini hasil eksponennya itu sama dengan nol, eksponen nol itu adalah satu, satu dikurangi satu adalah nol, nol dikali apapun pasti hasilnya nol sehingga arusnya itu bernilai nol. Oke, yang D tentukan nilai pada arusnya tentukan nilai arus pada T sama dengan 10 detik dengan H-nya 0,5 detik. Oke, kita yang pertama adalah metode Euler, saya izin pindah ke Excel. Oke, ini data yang kita butuhkan, di mana waktu itu adalah X dan arusnya adalah Y. Oke, yang pertama adalah kita butuh, rumus, untuk penyelesaian secara analitik, lalu kita turunkan, arus terhadap waktu sehingga didapat hasilnya adalah atau ET tadi, si tegangan dikali, eksponensial minus RT per L dibagi dengan L. Oke, nanti rumus ini akan digunakan untuk, metode Euler, khususnya nanti
pada saat, penggunaan, fx, y fxi, yi ini. Oke, inisialisasi awalnya adalah waktunya sama dengan nol serta arusnya tadi ketika waktunya nol adalah arusnya nol. Oke, maka untuk rumus fx, y-nya ini adalah kita turunkan i-nya tadi, oke kita dapat, turunan dari i terhadap t-nya, yaitu ini. Oke kita tinggal substitusikan saja, r, l serta l terus e serta t-nya sesuai dengan, inisiali sorry, sesuai dengan, iterasinya. Oke, karena di sini iterasinya iterasi ke nol maka kita gunakan waktu yang di nol, sehingga didapatlah hasilnya 6,667. Oke, selanjutnya kita cari arus I+1-nya dengan rumus C6 atau I di sini ditambah dengan, dalam kurung D6 hasil fx, y-nya ini dikali dengan, eee, selangnya atau si H-nya ini adalah 0,5 sehingga didapat 3,3 sekian. Nah ini arus I+1-nya bisa kita pindahkan ke sini. Oke untuk arus analitik ini dapat dihitung dengan rumus asalnya yang ini, silakan disubstitusikan saja sehingga dapatnya sekian. Oke, untuk metode Euler sehingga didapat hasilnya seperti yang tertera pada layar. Oke, kita bisa lihat tingkat errornya untuk metode Euler ini, lumayan besar itu hampir, 100% atau 1,02 bukan hampir lagi tapi sudah melebihi 100% sehingga metode ini kurang akurat. Oke next kita ke metode Hun. Oke, yang jadi pembeda adalah di sini ada, tambahan Y0i. Oke, untuk, fxi, yi-nya ini masih sama seperti metode Euler, yang jadi membedakan adalah ada penambahan 3 kolom, itu untuk y0i, terus fxi, y0i serta gradiennya atau garis kemiringannya. Oke, untuk rumus y ini sendiri adalah rumusnya H6 atau, arus I+1, arus setelahnya, arus I+1 ditambah dengan, selangnya yaitu 0,5 dikali dengan D6 dikali dengan, fxi, yi yang sebelumnya ya. Oke didapat hasilnya 6,54 lalu y ini nanti kita substitusikan ke persamaan turunan di/dt ini. Kita, merubah nilai y-nya atau nilai arusnya berhubung dengan, di turunannya ini kita tidak menggunakan nilai arus di persamaannya karena, nilai arusnya yang dicari gitu ya. Jadi nggak ada pengaruh, y atau pengaruh arus untuk hitungan arusnya sehingga, hasilnya akan sama saja dengan fxi, yi yang ada di sini. Oke, setelah itu maka kita dapat cari gradiennya dengan rumus D6. D6 adalah fxi, yi ditambah F7 adalah ini fxi, y0i dibagi 2. Oke, setelah kita dapat gradiennya, kita dapat mencari arus I+1-nya dengan cara C6 itu yaitu arus yang di sini, arus I, ditambah dengan H atau 0,5 dikali dengan G7. G7-nya adalah gradiennya sehingga didapat arusnya sekian, 3,20776. Oke, kita bandingkan dengan arus analitik sehingga didapat nilai errornya lebih kecil dari yang metode Euler yaitu 0,01, sekitar 0,01. Oke, metode terakhir adalah metode range Kuta. Kita, untuk datanya masih sama, kita membutuhkan waktu, arus fxi, yi juga masih sama ada. Nah, yang jadi pembeda adalah saya menggunakan ordo ketiga untuk, metode range Kuta ini. Oke, untuk K1 ini dia didapat dengan cara, H dikalikan dengan, fxi, y-nya. Oke, ini untuk orde 1, untuk orde 2-nya,
Orde 2 itu didapat dengan cara, memasukkan, data-datanya ke rumus turunan yang ini, DI per DT yang ini, tetapi yang jadi pembeda adalah nilai X-nya atau nilai si T-nya ini, nilai waktunya ini kita ubah menjadi, T ditambah 0,5 dikalikan dengan H. Oke, ini untuk orde 2, rumusnya itu jadi nilai X-nya yang diubah atau nilai waktunya yang diubah. Nah, untuk orde 3 juga sama, untuk orde 3 juga masih dimasukkan ke rumus turunan yang DI per DT ini, tapi yang jadi pembeda juga adalah dia nilai T-nya atau nilai waktunya, nilai X-nya diubah menjadi, eee, X atau waktu ini ditambah dengan, eee, 0,5. Oke, sehingga didapat hasilnya ini. Nah, setelah kita dapat Ordo satu ordo serta ordo 3 kita dapat mencari nilai arus, berikutnya atau arus I plus satunya dengan rumus, C6. C6 itu adalah arusnya, ditambah 1/6 dikalikan dengan K1 ditambah 4 kali K2 ditambah dengan K3. Sehingga didapat arusnya adalah 3,0612. Nah, jika kita bandingkan dengan arus analitik, maka tingkat errornya ini adalah 0% atau, eee, perhitungan secara analitik dengan metode range kalau dibandingkan itu, sama gitu, berarti metode range ini sudah akurat. Oke, kita lihat perbandingannya, ya bisa dilihat berarti kita dapat simpulkan bahwa metode range Kuta ini adalah metode paling akurat, untuk menghitung, persamaan arus, rangkaian RL. Oke, metode Euler ini, for your information, metode Euler ini disempurnakan oleh Hun, lalu metode Hun ini disempurnakan oleh, metode range Kuta. Jadi range Kuta ini metode paling akurat. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan CLO5, Tekom CLO5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.